Kamis 30 Agustus 2012, rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna Kamis siang. Seluruh fraksi menyetujui pasal-pasal yang diajukan. Dalam rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, tercantum klausul larangan gubernur dan wakil gubernur DIY yang terdapat dalam poin N pasal 18 bagian ke-1 tentang persyaratan, bab 6 tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY yang tak lain adalah Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam tidak boleh menjadi anggota partai politik. Menanggapi hasil pengesahan akhir dari RUU Keistimewaan DIY ini, Partai Golkar memberikan apresiasi. Menurut Golkar, jika memang sudah menjadi keputusan undang-undang, maka Golkar akan merelakan Sultan mundur dari partai. Namun hingga kini belum ada pengajuan pengunduran diri dari Sultan kepada partai. Meskipun dipersyaratkan bahwa gubernur tidak lagi berpolitik, tidak lagi berpartai politik, tetapi hubungan sejarah tidak bisa dilupakan. Jadi kami tidak khawatir, bahkan itu sebuah bentuk kerelaan kader partai diberikan untuk negara, untuk bangsa. Monggo, silakan saja diberikan. Saya percaya bahwa itu tidak akan mempengaruhi elektabilitas. Sebelumnya saat ditemui dalam sebuah acara di Bantul, Yogyakarta Rabu kemarin, Raja Jogja sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan siap mundur dari Partai Golkar. Jadi aku suka Golkar kudu metu, itu aja. Kalau berpolitik boleh. Plus minusnya buat DIY apa? Apanya? RUK ini. Ya alasannya saya menjadi bagian dari milik seluruh masyarakat. Selama ini kan sudah seperti itu Mas Dalam. Loh ya, tapi kan masih mungkin dianggap oleh partai politik kan dianggap karena menjadi salah satu anggota partai politik. Mas Dalam, kalau ada nanti masyarakat yang majukan judicial review ke MK terkait dengan pasal tersebut, ya itu kan usulannya masyarakat, saya enggak. Jadi bahwa posisi nanti keluar dari Golkar. Loh iya pasti. Tapi karena sesuai dengan punya undang-undang ya nanti cari momentum. Benarnya kapan Sultan? Ya nanti cari momentum. Partai politik dalam RUUK DIY, Sultan juga dilarang berprofesi sebagai advokat, bahkan turut serta dalam kepemilikan perusahaan atau yayasan. Tim Liputan Metro TV. Rancangan Undang-Undang Khusus atau RUUK Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya telah rampung dibahas dalam rapat keputusan tingkat pertama RUUK DIY bersama DPD, Mendagri, Menkyu, dan Menkumham di ruang rapat Komisi 2 DPR. Termasuk diantaranya menyepakati pasal-pasal krusial, yakni menyetujui Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Pakualam ke-9 sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY asalkan keduanya tidak berasal dari partai politik. Panja juga menyepakati mekanisme verifikasi syarat calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh DPRD DIY. Kesepakatan dalam RUU ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk pejabat publik agar tidak berpolitik. Bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur DIY tidak menjadi anggota partai politik. Sementara, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai dengan pengesahan Undang-Undang Keistimewaan DIY diharapkan dapat lebih mengoptimalkan keistimewaan Yogyakarta. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan DIY, penataan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi DIY akan lebih maju lagi. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai hasil kesepakatan RUU KDIY di DPR, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan kesiapan dirinya untuk mengundurkan diri sebagai kader Golkar terkait persyaratan rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Sultan juga menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat Jogja dan meminta masyarakat berbesar hati menerima draft RUUK yang akan disahkan Kamis depan. Jadi aku suka Golkar kudu metu, itu aja. Kalau berpolitik boleh. Plus minusnya buat DIY apa? Apanya? RUUK ini. Ya alasannya saya menjadi bagian dari milik seluruh masyarakat. Selama ini kan sudah seperti itu Mas Dalam. Loh ya, tapi kan masih mungkin dianggap oleh partai politik kan dianggap karena menjadi salah satu anggota partai politik. Mas Dalam, kalau ada nanti masyarakat yang majukan judicial review ke MK terkait dengan pasal tersebut, ya itu kan usulannya masyarakat, saya enggak. Jadi bahwa posisi nanti keluar dari Golkar. Loh iya pasti. Tapi karena sesuai dengan punya undang-undang ya nanti cari momentum. Benarnya kapan Sultan? Ya nanti cari momentum.
Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY telah diperjuangkan sejak tahun 1998 lalu. Negosiasi politik yang panjang dan sering berujung perdebatan dengan dalih Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemda Nomor 32 Tahun 2004 akhirnya rampung. Rencananya, ketok palu Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan pada 30 Agustus mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Kelalaian Afriani Susanti yang mengemudi dalam pengaruh alkohol sehingga menewaskan 9 orang dan melukai belasan orang lainnya pada Januari silam berujung pada vonis 15 tahun penjara. Vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 20 tahun penjara karena didasari sikap Afriani yang kooperatif selama persidangan. Sontak keluarga korban pun geram. Puluhan polisi yang disiagakan berusaha melerai kericuhan di dalam ruang sidang. Namun keributan berlanjut hingga di luar ruang sidang. Keluarga korban yang kecewa mengejar hakim dan Afriani hingga ke mobil tahanan. Keluarga saya mati sia-sia. Jangan buat masalah baru ya. Kuasa hukum Afriani memutuskan untuk mengajukan banding dalam persidangan pekan depan. Selain dijerat pasal Undang-Undang Lalu Lintas, Afriani Susanti juga dijerat pasal penyalahgunaan narkoba. Dalam pengaruh narkoba itulah Afriani mengemudikan mobil yang bukan miliknya secara teledor hingga menghilangkan nyawa 9 orang dan melukai 5 orang lainnya pada Minggu pagi awal Januari 2012. Tim Liputan, Metro TV.